Aduh. Wah, pijat aja nggak bisa. Apa nih? Abah, sakit Abah. Aduh, Abah, Abah, maaf Abah nggak sengaja. Maaf Abah nggak sengaja. Astagfirullahaladzim. Afifah diapain sama Abah? Umi, jangan. Nanti Umi disiksa sama Abah lagi. Tapi Mbok, kasihan Afifah. Abah, sampai kapan Abah mau berhenti kasar sama istri sendiri? Sampai istri Abah itu ngerti apa yang Abah mau tanpa melakukan kesalahan. Masa mijit aja nggak bisa? Apaan kayak begitu? Kamu mau, ha? Abah pergi mijit di luar, ha? Ke panti pijat, Abah mau? Mau begitu? Astagfirullahaladzim, Abah. Jangan seperti itu. Sudah biarin. Biar Umi aja yang mijit. Jadi kamu lihat ya, bisa. Ya Allah, kasihan Umi sama Neng Afifah. Jadi istri orang kaya, disiksa terus-terusan. Setiap hari di rumah ini drama terus. Ini semua gara-gara Afifah. Umi jadi makin sengsara gara-gara dia muncul di rumah ini. Mbok, jangan bilang ke Umi kalau Asma pergi dari rumah. Kalau sampai Mbok bilang, Asma bakal bilang ke Umi buat pecat Mbok. Ngerti? Bagus. Mbok juga kagak bakalan tega, Neng. Ngadu ke Umi atas kelakuan Neng. Mbok kasihan sama Umi. Umi sudah banyak masalah. Afifah, Abah udah tidur. Umi keluar ya. Umi, malam ini Umi tidur di sini aja ya sama Abah. Gimana pun juga Abah kan harus adil sama istri-istrinya. Dan sejak aku nikah sama Abah, Umi kan gak pernah satu kamar lagi sama Abah. Afifah benar. Sejak Abah menikah lagi, Abah seolah tidak mau bersama dengan aku lagi. Ya Allah, betapa sulitnya menjalani ketentuanmu agar aku ridho terhadap suami yang ingin berbagi hati dengan wanita lain. Aku berusaha menerima takdir ini, ya Allah. Walau luka ini seperti sulit untuk mengering. Umi, aku mohon, Umi tidur di sini ya sama Abah. Aku akan ngerasa bersalah banget kalau Abah nggak memperlakukan Umi secara adil. Ya aku mohon, Umi. Ya. Mau ya, Umi. Makasih, Umi. Ya Allah, betapa sulitnya luka ini untuk mengering. Ngapain di sini? Afifah mana? Itu Bah, Afifah minta Umi untuk menemani Abah di sini. Jangan. Pagi-pagi ngapain? Udah buta anak masih pengen di sini. Astagfirullahaladzim. Panggil. Umi, aku takut tidur di kamar Abah lagi. Allah akan melindungi kamu, Afifah. Sebagai seorang istri,
kamu harus bisa meredakan amarah suamimu. Kalau suami jadi api, istri harus jadi airnya. Yuk, masuk ya. Ya Allah, lindungilah Afifah. Berilah hamba kekuatan untuk menelan caci maki suamiku, ya Allah. Alhamdulillah. Asma. Umi, lagi apa? Mbok tahu nggak? Meskipun hidup Umi ini berat, tapi Umi masih bisa bersyukur karena ada anak Umi yang selalu mengaji, yang suka melantunkan ayat Allah dengan benar. Umi bahagia sekali. Alhamdulillah, sekarang Asma udah tobat. Ya Allah, kalau saja Umi tahu, Neng Asma itu sebenarnya lagi pergi dugem. Pasti suara itu suara rekaman doang. Mbok, Umi istirahat dulu ya. Ya Umi. Hai guys, sorry lama ya. Gue baru bisa keluar rumah, parah banget kan. Apaan sih lo? Udah lama, ngagetin lagi. Tapi lo hebat juga ya. Kirain gue udah tobat semenjak pulang dari pesantren. Gue tuh pusing banget tau gak sih, di rumah tuh kayak neraka tau gak? Lo tenang aja kali, kan ada kita berdua yang bakal ajak lo tiap hari tamasya ke surga. Gue tuh pengen banget deh nyingkirin tuh perempuan dari rumah. Tapi gimana caranya? Ya ampun Asma, kan ada gue, Fanya. Soal ngusir-ngusir orang kayak gitu mah gampang kali. Urusan gue punya beri bicara buat ngusir orang itu. Serius? Iya, lo percaya kan sama gue? Makasih Fanya, makasih. Ya udah, kalau gitu sekarang kita let's go. Mbok, kita sholat jamaah sama-sama ya. Umi cuma bangunin Asma biar ikut jamaah sama kita. Gawat, gimana ini? Neng Asma kan semalam belum pulang. Aduh, kalau ketahuan gimana? Mbok, kenapa kok pucat gitu, ada apa? Gak ada apa-apa Umi. Ya udah, Umi bangunin Asma dulu ya. Asma, bangun yuk. Kita sholat subuh. Asma, bangun. Ini kasih kenapa sih? Kok nggak ada jawaban ya? Gimana sih ini anak? Jangan-jangan dia ngedugem lagi. Bergaul sama teman-teman yang nakal itu. Mbok, coba ambilin kunci cadangan kamarnya Asma. Umi mau lihat dia ada di dalam atau ada di mana. Mbok, ayo mana kuncinya? Ayo cepetan ambil. Asma, mana kuncinya? Tenang aja,
Neng Asma kagak bakalan bandel lagi. Kan udah janji sama Umi. Udah sini, Umi mau lihat sendiri. Ya ampun, Neng Asma sholat subuh. Beneran nih? Tuh kan Umi, ternyata Neng Asma udah sholat duluan. Iya, kalau begitu kita sholat berdua aja ya. Hampir aja gue nyaris ketahuan sama Umi. Permisi Bu, ini benar rumahnya Mbak Afifah? Ya benar. Ini ada kiriman buat Mbak Afifah Bu. Ini tanda tangannya. Pak. Kerja. Baca. Gak tahu Abah. Ini ada titipan bunga buat Neng Afifah. Dari siapa? Gak tahu Bah. Nggak tahu bagaimana. Tapi foto saya pagi ini indah, seindah senyum. Dari siapa? Demi Allah, Bah, aku nggak tahu itu dari siapa. Kamu demi Allah melulu Marcia. Jangan pukul Afifah, Abah. Abah! Rehan lagi sholat duha, Abah. Berdiri, udah sekarang. Dah. Ya Allah! Apa maksudnya? Kenapa kamu masih kirim bunga buat aku? Kenapa? Kirim bunga buat Afifah. Rehan nggak ngerti, Bah. Alah, jangan belakang nggak ngerti lah. Kamu diam-diam masih cinta kan sama Afifah? Dasar anak atau diriku? Rehan masih punya harga diri, Bah. Buat apa Rehan kirim bunga buat ibu tiri Rehan sendiri? Coba Abah pikir. Kurang aja. Kamu keterlaluan. Kamu berani ngelawan Abah? Ngelawan Abah kamu? Abah, Diam. Abah dengar sendiri kan? Bukan Rehan yang kirim bunga itu, Abah. Diam kamu. Berarti ada laki-laki lain. Siapa laki-laki lainnya? Nggak ada, Abah, Nggak ada. Siapa lagi? Apa? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Sudah. Ayo sini, Bang. Lawan Rehan. Kita cari laki-laki lainnya. Ayo, Tuan. Afifah. Umi, itu Afifah dibawa sama Abah. Rehan, Umi itu kan nggak kuat. Umi nggak kuat lihat kalian bertengkar terus. Kamu ajar. Berani-berani. Mana? Di mana rumahnya, Di mana? Hebat kan ide gue. Bentar lagi pasti nyokap juga tuh diceraiin sama bokap lo. Tapi gak seru dong kalau cuman gitu doang. Maksud lo? Gini deh, lo kan benci banget tuh sama dia karena dia udah ngeberantakin keluarga lo. Biar bokap lo makin curiga, ada yang lain dong. Babak selanjutnya, biar makin seru. Bener juga lo. Gimana, Mak?
Mana Abah? Mana mobil Abah? Kalau sampai benar-benar Abah menyakiti Afifah, aku akan buat perhitungan sama Abah. Aku gak peduli. Biar Umi ngelarang aku untuk berantem sama Abah, aku akan tetap buat Abah menyesal udah menyakiti kami, keluarganya. Dasar tetap selingkuh. Siapa laki-laki itu? Hah? Siapa? Di mana dia sekarang? Di mana? Aku bener-bener gak tahu Pak itu siapa, aku gak kenal Pak. Apa di mana kamu? Siapa dari siapa? Hah? Dari siapa? Telepon. Pakai speaker biar Abah dengar. Ini gimana? Aduh, cepetan buruan. Mati cepetan. Jadi gue bingit. Mas. Gue boleh minta tolong nggak? Tolongin apa? Ada imbalannya nggak? Ada lah, masalah itu mah gampang. Lo angkat telepon, lo pura-pura jadi pacarnya ibu tiri temen gue. Namanya Afifah. Ya oke. Halo Afifah sayang. Enggak. Ini fitnah. Kamu jangan bilang seperti itu. Kamu harus jelasin sama suami aku kalau aku nggak kenal sama kamu. Aku mohon kamu jangan bilang kenal sama aku karena aku nggak kenal sama kamu. Sekarang suamiku lagi mendengar pembicaraan kita. Kamu harus bilang kalau kamu nggak kenal sama aku. Sayang, kok kamu tega sih bilang gitu? Kita kan pernah melatih banyak hal bersama. Ya walaupun kamu sudah menikah dengan cowok tua itu, aku akan tetap mencintaimu. Kamu jangan suka ganggu istri orang ya. Berani kamu ganggu lagi istri aku akan bikin perhitungan dengan kamu, tahu? Tua bangka, harusnya lo itu tahu diri ya. Afifah itu masih muda. Dia nggak akan pernah bahagia sama orang yang udah bau tanah kayak lo. Kamu mau ngomong apa lagi kamu? Mau ngomong apa lagi kamu, ha? Mau ngomong apa lagi kamu? Abah sakit, Abah. Kenapa dia bisa tahu nomor telepon kamu? Hah? Kenapa?